Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kembali hari ini kita beribadah keluarga atau mesbah keluarga. Dan Bapak Ibu Saudara bersama dengan orang-orang terkasih, saya yakin sudah pujian penyembahan. Dan saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi ini kembali dalam ibadah mesbah keluarga. Kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami menangkap pesan Tuhan, menangkap pengajaran yang dari Tuhan, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, hari ini hari apa ya? Hari Minggu mesti gitu. Bukan itu saudara, ini hari raya. Hari raya yang dirayakan oleh gereja Tuhan, yaitu hari Pentakosta. Bicara hari Pentakosta, ya seperti juga hari Paskah, itu sesungguhnya ada peristiwa yang terjadi sebelum zaman Yesus. Ya, Paskah itu kan peringatan keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Sementara hari Pentakosta yang dirayakan orang-orang Yahudi pada masa itu, ya kebetulan juga bertepatan dengan Roh Kudus dicurahkan, makanya kita juga memakai nama yang sama, hari Pentakosta. Atau disebut juga di Perjanjian Lama, hari Pentakosta ini hari raya 7 minggu. Ya, 7 minggu itu seminggu kan 7 hari. 7 kali 7 berarti 49, masuk ke 50. Lah itulah hari Pentakosta orang Yahudi. Nah, di waktu itu juga orang-orang Yahudi dari segala bangsa berkumpul di Yerusalem. Nah, itulah peristiwanya, Roh Kudus dicurahkan. Kita akan baca dulu dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12 ya. 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 12. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, ya, perhatikan ini, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Bagaimana mungkin? Ulangi, 9 ya. Dan ya, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Satu fenomena yang tidak biasa, satu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana orang-orang ini, rasul-rasul ini, murid-murid Yesus ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan mereka melihat ada lidah-lidah api, ada suara gemuruh. Lalu kemudian mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang macam-macam. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta, sebetulnya lebih tepatnya peristiwa pencurahan Roh Kudus, ya, besar-besaran pertama terjadi,
Ya, pada waktu mereka berkumpul ini kebetulan bertepatan dengan perayaan Pentakosta orang Yahudi, sehingga akhirnya dikenallah juga di kalangan orang-orang Kristen itu sebagai peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tujuannya apa? Apakah hanya sekedar mereka mulai bisa berkata-kata dengan bahasa yang baru, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa? Tidak, tujuan utama sebetulnya semua itu dilakukan Tuhan atas orang-orang ini adalah supaya mereka jadi saksi-saksinya, menjadi saksi yang penuh kuasa. Memang di kitab suci ada beberapa kisah setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali memuliakan Allah dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sesungguhnya peristiwanya itu tidak demikian. Ada peristiwa sebelum mereka memberitakan Injil kemana-mana, itu adalah mereka tinggal dulu di Yerusalem menantikan janji Bapa. Lihat dalam Lukas 24 ayat 49 sampai yang ke-53. Lukas 24 ayat ke-49. Saya mulai. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi murid-murid ini setelah mereka berpisah dengan Yesus naik ke surga, tidak langsung memberitakan Injil. Karena Tuhan sudah menjanjikan supaya mereka tinggal dulu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Akan diberi kuasa dulu dari Tuhan. Nah, kekuasaan seperti apa sesungguhnya? Ini yang kita kenal dengan peristiwa baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus pertama. Ya, seperti yang juga dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam bukan Rasul Yohanes Pembaptis ya, maaf. Seperti yang dikatakan Yohanes Pembaptis dalam Markus 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini sesungguhnya. Yesus tadi sudah berkata bahwa kamu tinggal dulu di Yerusalem, di kota ini, sampai diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, itulah yang dimaksud dengan baptisan Roh Kudus. Tujuannya apa? Supaya murid-murid ini punya kuasa jadi saksi. Kalau tidak, sangat-sangat berat bagi murid-murid Yesus untuk bisa menggenapi pergi, jadikan semua bangsa muridku. Sangat sulit. Kenapa? Karena pada waktu itu murid-murid ini juga mengalami satu tekanan yang luar biasa. Salah satunya adalah ketika Yesus ditangkap, mereka nggak ada yang berani muncul, semua sembunyi. Lalu ketika Yesus bangkit itu mereka masih belum ngeh. Coba lihat nanti di kisah 1 ya, kisah para rasul 1 dari saudara baca dari atas, saudara akan menemukan. Murid-murid ini bertanya, Tuhan, maukah Engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel? Loh, kok mikirnya masih itu? Padahal sesungguhnya Yesus sudah mewartakan, mengingatkan kepada mereka supaya jadi saksi bagi Tuhan kepada segala bangsa. Dan Yesus itu bukan hanya untuk Israel saja, tapi segala bangsa. Keselamatan buat umat manusia. Dia ini Mesias yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Kabar itu harus diberitakan. Makanya Yesus ingatkan, tetapi ya, kisah para rasul 1:8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dalam bahasa Jawa dikatakan, kowe bakal tompo kasekten, kesaktian. Wow, luar biasa. Ya, zaman dulu orang mengejar kesaktian. Ya, orang kalau sakti itu bisa naik posisinya cepat sekali. Misalnya di pemerintahan pada zaman-zaman kerajaan dulu. Ya, jadi terima kasih, sakti hebat. Ya, kalau udah menyebutnya sakti Mondrogono. Tetapi
Firman Tuhan juga berkata, kowe bakal tampa kasekten. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara bahwa kesaktian atau kuasa yang diberikan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan kasekten yang dimiliki leluhur kita, simbah-simbah zaman dulu. Yang didapat melalui proses yang ngelakoni ini dan itu. Ya, itu jauh lebih besar. Karena dikatakan firman Tuhan, roh yang ada padamu lebih besar dari roh dunia ini. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saudara diberi kuasa, kasekten sedemikian hebatnya. Untuk apa? Untuk menjadi saksi. Supaya saudara bisa bersaksi dengan powerful, dengan penuh kuasa. Dan lebih lagi, Roh Kudus sesungguhnya itu adalah penolong. Ketika orang diberikan pengurapan Roh Kudus, ada kuasa menyertai dia, ada kuasa yang akan menolong orang itu. Bahkan saat saudara dalam kesulitan, saudara dalam pergumulan, saudara dalam beban yang berat, ada penolong. Kenapa penolong diberikan? Artinya saudara dan saya, gereja Tuhan, butuh ditolong. Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri, maka kalau ditolong Tuhan pasti tertolong ya. Muter-muternya tolong menolong ini. Tapi betul loh. Ya, jadi artinya apa? Gereja Tuhan dalam pergumulannya ditolong oleh Roh Kudus, dimampukan. Rasul-rasul kalau kita lihat, mereka yang ketakutan luar biasa pada waktu Yesus ditangkap, pada waktu Yesus disalibkan. Mereka semua ketakutan luar biasa. Tetapi setelah penuh Roh Kudus, Petrus salah satunya, menyangkal Yesus 3 kali, tetapi akhirnya dia ketika penuh Roh Kudus berkhotbah, 3.000 orang dibaptiskan. Dahsyat saudara. Enggak hanya itu, murid-murid yang lain pun juga mengalami hal yang luar biasa. Jadi kalau bahasa kisahnya, akhir hidup mereka, rata-rata mereka dianiaya sedemikian rupa untuk menyangkal imannya. Tapi mereka tidak mau menyangkal imannya. Justru mereka saksikan kepada orang-orang itu bahwa Yesus itu Mesias, dia juru selamat. Jadi apa yang disampaikan oleh rasul-rasul, oleh murid-murid Yesus itu adalah kebenaran. Kalau sampai nggak benar yang disampaikan, ya nggak mungkin tuh orang mau mati untuk sesuatu yang nggak benar, betul nggak? Nggak mau tuh orang berjuang mempertahankan imannya untuk sesuatu yang tidak pasti. Mereka tahu betul bahwa Yesus juru selamat, sehingga mereka mau saksikan kemana-mana dan mereka tidak mau menyangkal imannya sekalipun nyawa mereka dikorbankan, jadi pertaruhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita di hari Pentakosta ini, ya kita semakin teguh, ya beritakan kabar baik kepada dunia. Ingat, tugas kita memberitakan. Ya, saya katakan bukan mengkristenkan orang, salah besar. Orang jadi Kristen nggak ada gunanya kalau dia nggak bertobat. Dan yang bertobat itu pasti ada karya Roh Kudus. Jadi artinya kita memberitakan dalam pimpinan Roh Kudus, dan Roh Kudus juga bekerja atas hati orang yang kita sampaikan kabar baik itu, sehingga terjadi pertobatan. Itulah bedanya iman Kristen. Kekristenan tidak mencari orang-orang, memaksa orang-orang lain yang belum Kristen jadi Kristen. Bukan sama sekali, itu tidak benar. Yang benar adalah kita mewartakan kabar baik, dan Roh Kudus yang bekerja. Kalau mereka percaya diselamatkan, nggak percaya ya sudah, itu loh. Ya, jadi bagian kita adalah menjadi pewarta atau penyampai kabar baik. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada waktu orang bertanya-tanya apa yang terjadi ini? Wah, ini jangan-jangan mereka mabuk. Ya, tetapi kemudian Petrus tampil dan dia mulai beritakan firman Tuhan. Dia mulai berkhotbah. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21 saya bacakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit. Dan tanda-tanda di bawah di bumi. Darah dan api dan gumpalan asap.
Matahari akan berubah menjadi gelap kulit dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Beritakan, beritakan, beritakan. Mereka yang berseru pada nama Tuhan, mereka yang bertobat diselamatkan. Jadi kita bukannya yang memaksa orang, ayo bertobat, dipaksa-paksa, nggak bisa. Itu bicara hati, saudara. Ya, sekali lagi, ini yang disampaikan Tuhan. Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yoel. Sesungguhnya yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini nubuatan Nabi Yoel. Ya, saudara bisa lihat di Yoel 3 itu ya. Ya, Roh Kudus dicurahkan semua orang. Ya, laki-laki, perempuan, ya, bahkan sampai orang-orang tua. Ada yang dapat penglihatan, dapat mimpi dan sebagainya. Luar biasa. Karena zaman perjanjian lama hanya orang tertentu yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau istilah lain sebetulnya bukan dipenuhi, yang dihinggapi Roh Kudus. Yaitu apa? Imam, ya, imam-imam, raja-raja, juga nabi. Selain itu orang biasa, rakyat sipil, apalagi hamba, tidak zaman dulu nih. Tetapi di zaman perjanjian baru setelah Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan ke atas semua orang yang percaya. Dia termasuk mungkin hamba-hamba atau budak sekalipun, ketika mereka sungguh-sungguh percaya, mereka bisa dipenuhi Roh Kudus. Kalau zaman dulu di peristiwa Pentakosta, mereka waktu muji Tuhan tiba-tiba datang lidah-lidah api. Di zaman sekarang mungkin tidak selalu muncul lidah-lidah api, saudara. Tetapi tanda yang jelas adalah mereka mulai bernubuat, berkata-kata dengan bahasa yang baru. Ya, itu bisa terjadi. Dan yang melayani baptisan atau yang memenuhi orang dengan Roh Kudus itu bukan hamba Tuhan. Pendeta, hamba Tuhan, penginjil, siapapun tidak bisa membaptis dengan Roh Kudus. Tadi sudah saya singgung dalam Markus 1 ayat 8, Yohanes membaptis berkata bahwa aku membaptis kamu dengan air, tapi ia ini bicara Tuhan Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Artinya yang membaptis orang dengan baptisan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus, bukan pendeta. Oke, saudara bertanya, itu ada pendeta numpangin tangan, berdoa juga, bukankah itu baptis Roh Kudus? Tidak. Itu bukan membaptis Roh Kudus, tapi mendoakan supaya orang itu penuh Roh Kudus. Ya, jadi saudara tidak harus dilayani. Saudara bisa berdoa sendiri. Firman ini berkata toh, ya, bapak yang jahat saja, anaknya minta roti tidak akan diberi batu, ya, minta ikan tidak akan diberi ular. Apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa? Mereka yang meminta kepadanya. Saudara minta kepada Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Ini masalah pribadi, saudara. Artinya apa? Saudara di kamar sendiri pun bisa. Ya, saya ada kesaksian teman di Jakarta. Waktu itu dia rindu sekali. Didoakan hamba Tuhan A, B, C, tidak bisa penuh Roh Kudus, gak ngalami. Kok aku rasanya belum ya, belum ada satu kelegaan, belum ada ledakan dalam rohku. Ya, dia merasa haus sekali, pengen sekali mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi didoakan gak bisa-bisa. Terus gimana? Satu hari dia dalam perjalanan, ya dia memuji-muji Tuhan, tiba-tiba ada dorongan kuat dalam hatinya, minggir dulu. Ya, mobilnya dia inggirkan, ya berhenti sebentar, tiba-tiba ada satu pencurahan roh yang luar biasa memenuhi dia. Ya, kemudian dia mulai mengalami kuasa Tuhan, mulai berbahasa roh. Padahal dia nggak pernah bisa, nggak mudeng, ini gimana? Dia terus mengalami itu sampai dilegakan. Loh ini loh, artinya apa? Yang membaptis bukan manusia. Jadi saudara bisa sendiri pun tidak apa-apa. Tidak ada nunggu hamba Tuhan. Aku mau didoakan hamba Tuhan. Kalau ada memungkinkan situasi, that's okay. Kalau enggak, misalkan seperti saat ini di tengah pandemi COVID-19. Kita ibadah saja nggak bisa bersama-sama, masih di rumah. Ya, saudara di rumah pun bisa. Bersama dengan anggota keluarga yang lain, doakan aku, ya. Terus didoakan sama-sama bisa. Tapi sekali lagi, tidak membaptis, tapi mendoakan supaya mengalami baptisan. Nah, ini yang penting, ya. Jangan salah paham. Ya, karena hanya Tuhan Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. Nah, jadi orang dibaptis dengan Roh Kudus, setelah penuh Roh Kudus, dia punya kuasa.
Ya, kuasa yang menyertai orang ini tujuannya jelas supaya dia bisa jadi saksi. Bersaksi itu ada dua sudut pandang begini. Yang pertama, hidupnya jadi kesaksian. Artinya apa? Hidup yang lama diubahkan oleh Roh Kudus. Jadi hidup yang baru. Itu jadi kesaksian. Loh, dia dulu kan jahat sekali. Oh, dia dulu kan temperamen sekali. Oh, dia dulu sukanya berkata-kata kotor dan sebagainya. Tiba-tiba setelah dia diubahkan Tuhan, kok hidupnya jadi baik ya? Kok dia jadi ramah ya? Dia jadi peduli ya? Lah, itu hidup yang jadi kesaksian. Ya, belum lagi orang itu misalnya dulu jahat, sekarang kok jadi baik ya? Itu hidup jadi kesaksian. Tapi yang kedua adalah perkataan kesaksian. Perkataan kesaksian itu apa? Menyampaikan apa yang saudara dengar, lihat atau alami bersama dengan Tuhan. Mungkin kita nggak melihat langsung karena Yesus sudah naik ke surga. Kita tidak mendengar suaranya langsung, tetapi masih ada Alkitab saudara, ada firman Tuhan yang saudara bisa suarakan, yang saudara masih bisa dengarkan. Lalu mengalami sendiri. Artinya kesaksian saudara berjalan dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong ketika engkau dalam pergumulan, ketika engkau dalam masalah, ketika engkau dalam beban yang berat. Mujizat yang terjadi saudara saksikan, ceritakan kepada orang. Sungguh Tuhan itu penolong yang ajaib. Saudara saksikan, orang langsung oh begitu ya. Kalau orang yang gak percaya gitu ya, biarin saja. Oh, bagian kita adalah bersaksi kok. Bagian kita bukan memaksa orang harus percaya, bagian kita bersaksi. Roh Kudus akan bekerja ketika saudara bersaksi. Dan ingat, kalau bersaksi yang dimuliakan Tuhan ya. Jangan curi kemuliaan. Jangan bersaksi tapi ya aku dulu, aku dipakai Tuhan, aku koyone benar, tapi akunya lebih kuat. Jangan. Ya, kalau mau bersaksi Tuhan berperkara luar biasa. Aku dalam masalah, aku tidak berdaya. Tuhan berperkara luar biasa. Nah, yang seperti itulah yang seharusnya. Dengan melalui kesaksian kita, Tuhan dipermuliakan. Dan orang jadi, oh luar biasa. Orang bisa akhirnya, aku juga mau kenal dengan Tuhanmu yang luar biasa itu. Aku juga mau percaya pada Tuhanmu yang luar biasa itu. Aku juga mau mengalami kuasa seperti yang kamu alami oleh karena pertolongan Tuhanmu. Itu yang sebetulnya Tuhan inginkan. Ya, kalau kita bersaksi. Ya, bersaksi itu tidak bisa mereka-reka. Bersaksi itu ya betul-betul kita alami, kita dengar atau kita lihat. Dan seorang saksi tugas pokoknya adalah bersaksi. Tahu saudara saksi di pengadilan? Ya, di pengadilan itu ada hakim, ada panitera, nanti ada lawyer atau pengacara, ada jaksa penuntut. Nah, ada juga terdakwa, tapi juga ada saksi. Posisi saya dan saudara adalah saksi. Ngapain dihadirkan saksi? Supaya bersaksi. Kalau sudah di pengadilan jadi saksi, diam saja nggak ngomong apa-apa, itu bukan saksi. Di pengadilan tidak dibutuhkan saksi bisu. Ya, saksi bisu itu biasanya benda. Saudara sebagai saksi Tuhan tidak boleh gitu. Saudara saksikan, ceritakan. Tidak usah bayangin sangat angel-angel bersaksi kipito. Ceritakan yang kamu alami bersama Tuhan. Itu saja. Ya, aku belum mengalami, saatnya engkau mengalami sendiri. Ya, kalau kau belum mengalami, aku enggak gurjar ini Tuhan tuh hebat. Katanya Tuhan itu hidup, katanya sekarang jangan katanya. Ya, engkau harus banyak mengalami perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Itu penting saudara. Dengan begitu kita bisa bersaksi dengan lebih mudah. Amin. Memang bersaksi juga bisa bersaksi firman Tuhan, that's okay. Jadi menceritakan, ini loh kita berkata gini, dulu terjadi peristiwa seperti ini. Itu juga bagus. Ya, tetapi yang gak kalah penting juga bersaksi tentang hidup kita bersama dengan Tuhan. Itulah kenapa Roh Kudus diberikan. Sehingga saudara akan banyak mengalami kuasa Tuhan. Makanya di gereja mula-mula itu terjadi ada tanda-tanda ajaib menyertai mereka. Ya, mereka mengalami banyak pertolongan dan mujizat Tuhan sehingga orang-orang jadi percaya. Ya, mulai dari rasul-rasul menumpangkan tangan orang sembuh, ada juga bahkan sapu tangannya penuh kuasa, bayangannya saja bisa nyembuhin orang. Ini kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang menyertai. Itu terjadi setelah mereka penuh dengan Roh Kudus. Sebelumnya boro-boro mau bersaksi, boro-boro melayani, takut loh, murid-murid takut loh. Ya, itulah Roh Kudus mengubah hidup seseorang. Dari seorang yang takut jadi seorang yang berani. Dari seorang yang mungkin tidak punya pengharapan, putus asa, menjadi punya pengharapan.
Demikian juga dengan hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, saat engkau penuh Roh Kudus, hidupmu tidak akan sama lagi dengan ketika engkau belum penuh Roh Kudus. Ya, dulu mungkin ya sementing urip, sementing nglakoni urip, apalagi di tengah pandemi, ya, pandemi Covid-19 gini. Wis sembuh sok piye? Kita orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, saya yakin diberi hikmat Tuhan. Ya, memang ada banyak pandangan orang ketika menghadapi situasi ini. Ada orang yang pesimis, ya wis lah, terserah lah, akhirnya masa bodoh. Ya, ada juga orang-orang yang khawatir, ketakutan, paranoid maksudnya, ya. Terus tapi ada juga orang yang justru cari kambing hitam. Ini salahnya pemerintah, ini salahnya ini. Loh, kok pemerintah yang bikin penyakit? Enggak, saudara, jangan salahkan siapa-siapa, ya. Mari belajar dengan hikmat Tuhan. Ada juga di situasi yang seperti ini justru mereka cari hikmat Tuhan. Wah, ini enggak bisa kerja nih. Ya, dirumahkan ini, dan saya mendapati ada begitu banyak orang kreatif. Ada yang jadi reseller. Saya kaget, ponakan saya di desa itu menengi raukur, pemalunya luar biasa. Saya lihat di statusnya, wih, jadi reseller, saudara. Ya, reseller jual barang-barang gitu loh ya, lewat online. Ya, ada juga yang bikin makanan dijual lewat online. Ya, dan banyaklah ide kreatif lainnya. Ya, saya percaya Roh Kudus pasti tolong, karena Dia penolong. Amin. Supaya saudara punya kesaksian berjalan dengan Tuhan. Oh, aku ditolong Tuhan. Waktu dalam kesusahan, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Aku suruh buat ini dan aku lakukan dan berhasil. Loh, itu yang dimau Tuhan. Engkau saksikan itu. Amin. Jadi, jemaat dikasih Tuhan, saya tidak akan panjang lebarkan lagi. Intinya di hari Pentakosta ini. Pesan Tuhan yang pertama, pastikan saudara dipenuhi Roh Kudus. Yang belum berdoa, minta dipenuhi Roh Kudus. Alkitab sendiri yang ngajarkan kok. Yesus yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Berdoa, mintalah, maka Ia akan memberikan Roh Kudus kepadamu, kata firman Tuhan. Karena itu, minta yang belum dipenuhi Roh Kudus. Yang aku udah pernah kok, tapi nggak pernah lagi mengalami kuasa Roh Kudus. Saudara minta diurapi lagi oleh Roh Kudus. Tuhan, urapi aku dengan Roh Kudus. Ya, kalau waktu ibadah bersama-sama bisa didoakan bersama-sama. Tetapi karena kita harus ibadah di rumah, saudara di rumah juga bisa. Ya, berdoa lagi supaya Tuhan pulihkan lagi, ya, supaya aku dipenuhi lagi, diurapi lagi, supaya aku punya kuasa lebih dahsyat lagi di dalam melayani Engkau, menjadi saksi Tuhan. Nah, pelayanannya juga beda. Dulu mungkin jadi azar, pemimpin pujian, pemain musik, ya, mungkin ada pelayanan yang lain-lain, ya, guru sekolah minggu dan sebagainya. Tetapi setelah mengalami ini, wah, sekarang nggak bisa pelayanan. Jangan salah, saudara, pelayanan kita berbeda sekarang. Tidak harus di dalam gereja. Saudara ketemu dengan orang, saudara bersaksi, engkau sedang melayani. Ketemu orang, engkau membantu orang dalam kesusahannya, engkau sedang melayani. Ya, ada orang putus asa, curhat, saudara mendengarkan, memberikan nasihat sesuai firman Tuhan, engkau sedang melayani Tuhan. Jadi pelayanan kita tidak terbatas oleh bangunan gedung gereja. Dimanapun saudara berada, engkau bisa melayani Tuhan. Dan ingat, engkau dipimpin Roh Kudus. Sehingga pasti Roh Kudus akan buka jalan, beri hikmat. Aku mesti gimana ya? Aku gak ngerti caranya ngomong ya. Saat engkau bingung, engkau berdoa dalam hatimu. Tuhan, aku mau layani orang ini. Tolong aku gimana nih? Dia ngeluh, dia punya pergumulan. Saudara, engkau akan dipimpin. Saat engkau berseru, Tuhan menjawab engkau. Roh Kudus pasti tolong kita. Sebab Roh Kudus sesungguhnya adalah Roh Yesus juga. Ya, jadi pribadi yang sama, Roh Kudus, Roh Yesus itu sama. Artinya apa? Yesus pernah berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, itulah wujud penyertaannya, yaitu melalui Roh Kudus. Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan. Sampai akhir zaman, Roh Kudus menyertai kita, menolong kita dalam setiap pergumulan kita. Amin. Yuk, saya mengajak kita semuanya, jangan lemah, tetap semangat. Ada Roh Kudus, pasti punya selalu cara yang baru. Ya, hidupnya tidak menuntun, tidak boseni. Ya, firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, pelayanan tidak terbatas hanya di gereja. Dimanapun saudara berada, saudara bisa melayani. Karena ketika engkau menyatakan nama Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, di situ engkau sedang melayani Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu sudah diberitakan. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa menangkap ini, menerapkan dalam kehidupan. Hamba-Mu berdoa yang masih bergumul pengen kepenuhan Roh Kudus, ingin melayani baptisan Roh Kudus, mau berdoa dalam nama Yesus, baptis setiap mereka Tuhan.
yang sudah mulai lemah, mulai tidak semangat lagi, urapan yang baru oleh Roh Kudus penuh atas mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan, supaya Roh Kudus membangkitkan kami jadi orang-orang yang penuh kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, mewartakan, memberitakan kabar baik kepada dunia. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami di dalam perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, dan pimpinan Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah Mezbah Keluarga pencurahan Roh Kudus ini. Dan kami percaya kami semuanya dipuaskan, dilegakan oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biar rahmat, anugerah, berkat, penyertaan, pemeliharaan oleh Tuhan menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, ayo tetap semangat, tetap kuat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin.